Berhenti. Jangan lari. Sudah cukup menyentuhnya. Aku pasti gila. Untuk benar-benar memikirkan pria yang sudah menikah lagi. Cepat, sopir, cepat masuk. Sopir, cepatlah berkendara. Sopir, kau memperlakukanku seperti seorang sopir. Sopir, keluargaku memaksaku menikah dengan pria tua yang sakit parah. Aku tidak ingin menjual diri demi kemuliaan. Menyelamatkan satu nyawa, lebih mulia dari bangun 7 pagoda. Kamu pasti akan berumur panjang. Siapa margamu? Mungkinkah dia tunanganku? Nama belakangku Shen. Tunggu, kau tolong orang, tapi masih perlu memeriksa 8 karakter mereka. Selama margamu bukan Gu, mereka yang bermarga Gu sedang menunggu. Pernikahan ini demi selamatkan mereka. Pernikahan tak bisa dibatalkan. Sejujurnya, aku juga benci orang bermarga Gu. Kalau begitu musuh dari musuhku, mereka tidak bisa lari dari pernikahan. Aku pasti akan membantumu di lain hari. Kamu bantu aku. Kumpulkan PR. Kamu membantu seorang teman. Besok, aku akan memberimu 3 telur. Sialan, aku memikirkan itu lagi. Gadis berseragam sekolah. Siapa sebenarnya dia? Hei, ada apa denganmu? Siapa kamu? Aku Xian Jiwei. Shen. Xian Siwei. Penyakit kepalaku kambuh. Aku tak akan hadir pernikahan lagi. Bos, ini bukan masalah sepele. Kau adalah pengantin pria. Jika kau tidak datang ke pernikahan ini, bagaimana bisa dilanjutkan? Kau urus saja di sini. Nanti malam saat aku kembali, aku akan menjelaskan sendiri kepada nenek. Kau juga menikah hari ini. Apa? Hanya kau yang boleh kabur dari pernikahanmu, bukan aku. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa. Lihat, kita berdua menikah hari ini. Dan kabur dari pernikahan kita bersama. Takdir ini. Ini seperti saudara angkat. Mulut manis, gadis-gadis zaman sekarang. Apakah mereka semua semenarik ini? Serius? Hari ini, aku tulus berterima kasih padamu. Jika ada kesempatan, kau bisa mengunjungi klinik medisku. Aku akan merawatmu secara gratis. Apa kau mengutukku agar sakit? Tidak, aku tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya... Urusan keluarga Bei tidak boleh diketahui oleh orang luar. Turun dari mobil. Keluar. Kau antar aku ke barat bersama Buddha? Orang kaya memang punya kebaikan. Tapi, tidak banyak. Tempat ini, hancurkan untukku. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Xian Wei, kau tak akan kembalikan uang, kan? Hancurkan untukku. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Hanya. Cukup, jika kau mau uang, gugat saja aku. Vandalisme itu ilegal. Apa kau tidak tahu itu? Jika kau tidak mengembalikan uangnya hari ini, aku tak cuma hancurkan tempatmu, aku juga akan menjualmu. Berhenti.
Hanya 5 juta, kan? Aku akan memberikannya padamu. Verifikasi itu. Cek ini asli. Sekarang inyahlah. Pergi. Gu Yuwei, trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Apa? Kamu tidak mau? Jika aku menelpon sekarang, cek itu bisa dibatalkan. Melihatmu seperti ini. Masalah pernikahan kemarin, apakah sudah beres? Keluarga Gu kita beruntung. Si lumpuh dari keluarga B itu sakit kritis dan menjalani operasi kemarin. Jadi pernikahannya dibatalkan. Kau tidak mungkin sebaik itu. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku meskipun pernikahannya dibatalkan? Namamu ada di akta nikah. Jeti. Dengarkan aku dulu. Kau tunggu sampai aku selesai bicara. Masih mencoba memprovokasiku. Terserah padamu. Baiklah, sebaiknya kau tidak berbohong. Gak, aku tusuk sampai kau jadi orang-orangan sawah. Pertunangan antara keluarga B dan Gu. Kakek kita yang mengaturnya dengan kakek B. Jika bukan karena kakek kita, kau tidak akan punya klinik medis ini. Atau keterampilan medismu. Dan yang terpenting, mengenai bayi Yuliang, dia sudah lumpuh. Dia tidak bisa diselamatkan. Kau dan dia tidak perlu melangsungkan pernikahan. Letakkan itu, kau hanya perlu pergi ke keluarga B dan berpura-pura menjadi nyonya muda. Ini akan menyelesaikan masalahmu dengan pinjaman yang terutang oleh peternakanmu dan membalas budi kakek. Ini kesepakatan yang bagus. Setelah Bei Yuliang meninggal, kau bisa bercerai dan menikah lagi, dan juga mengambil setengah dari kekayaan keluarganya. Kakek, aku tidak mau harta keluarga. Ini kontrak nikah yang kau atur. Maka aku akan menyetujuinya. Tangan ajaib yang menyembuhkan semua penyakit. Kami membuat janji temu online untuk menemui dokter. Baik. Dokter Sen, seorang pasien ada di sini. Mereka bilang mereka memesan janji temu dengan Anda secara daring. Biarkan dia masuk. Baik. Kalian berdua bisa masuk. Tidak mungkin. Kau benar-benar sakit karena kutukanku. Ini adalah dokter Tiongkok tua. Yang nenek cari selama berbulan-bulan. Bos, ini. Siapa yang kau remehkan? Siapa bilang klinik Tiongkok tua harus selalu punya dokter Tiongkok tua? Tapi itu tidak mungkin dukun kecil. Karena kau sudah di sini, kenapa tidak kau coba dulu sebelum pergi? Belum terlambat. Jin Yang, kan? Stres traumatis yang disebabkan amnesia dan insomnia. Ya benar. Biaya pendaftarannya sangat mahal. Kenapa tidak kau coba saja untuk melihat apakah cocok? Duduklah. Duduk. Ulurkan tanganmu. Dr. The Shen, film was silakan. translated and narrated by M Media. Itu cukup menakutkan. Berbaringlah. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau tidak bisa tidur? Aku akan tidur bersamamu. Aku. Bos, metode pengobatan ini cukup merangsang. Biaya pendaftaran 50 sen itu sepadan. Dasar mesum. Kalian semua, jangan berpikir kotor begitu. Maksudku menemani adalah terapi pendampingan. Ini untuk membantu pasien melalui pijatan, memasuki kondisi tidur yang optimal. Aku mengerti. Ini kedengarannya efektif, bos. Ayo pergi. Bantu aku ambilkan alkohol. Terima kasih. Baik.
Berbaringlah. Tuan Jin, tenang saja, karena kau menyelamatkan nyawaku. Maka penyakitmu, aku akan selesaikan sampai tuntas. Tuan Jin, Bukankah namamu Jin Yang? Pejamkan matamu. Jika tekanannya tidak pas, kau harus segera memberitahuku. Dia terlihat seperti ini. Sangat mirip Bi Yuyan. Shen Wei, kau terlalu banyak berpikir lagi. Setelah Bi Yuyan dewasa, mungkin dia akan tumbuh jelek. Sekarang, mungkin, dia botak dan berperut buncit. untuk Shen Wei. Dokter Shen, seorang pasien telah tiba. Baiklah. Aku ternyata tidur selama ini. Dukun kecil itu punya beberapa keahlian. Sampai jumpa di Qingbei. Tuan Jin, terlalu banyak rasa ingin tahu akan memengaruhi tidur. Kau juga lulus dari Qingbei. Dari mana aku lulus? Apa hubungannya dengan kondisimu? Karena kau sudah bangun, maka cepatlah pergi. Buku dan surat ini terlihat menguning. Tidak mungkin, saat kau masih kecil, surat cinta seseorang untukmu. Aku tidak akan memberitahumu. Kau akan penasaran sampai mati. Pergi, pergi, pergi. Bos, kau sebenarnya The di film was ranjang Dr. Shen. translated Tidur and begitu lama. narrated by Diam. M Media. Cepat bayar. Tidak perlu uang. Mari kita lupakan saja kali ini. Kau membantuku terakhir kali. Lain kali, aku akan menagihmu. Tidak bisakah kau mendoakanku yang baik? Masih datang kemari. Tuan Jin. Adapun aku punya etika medis. Jangan menipu orang. Adalah prinsip dasar seorang dokter. Dr. Shen, penyakit bosku. Bisakah kau meresepkan obat? Kalau di malam hari, dia sakit kepala dan insomnia lagi. Bisa juga digunakan untuk keadaan darurat. Kondisinya, kita sebelumnya di internet, bukankah kita sudah membahasnya? Obat-obatan. Sama sekali tidak berguna. Harus dikombinasikan dengan maksibusiku. Dan pijat akupuntur. Pasien berikutnya. Ayo, minggir. Xiao Yan, kenapa kamu belum pergi ke keluarga Gu? Sesuatu menahanku. Aku akan pergi di hari lain. Keluarga Gu sudah menunggumu. Kalau begitu aku akan memberikan nomor Wei Wei kepadamu. Mau pergi atau tidak? Kamu telepon Wei Wei dan jelaskan. Mengerti, Nenek? Halo, siapa ini? Halo, Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Benar, ini klinik pengobatan Tiongkok kuno. Bos, hadiahnya masih di bagasi. Di jalan pulang, kita lewati keluarga gue. Kenapa tidak kita antarkan sekalian? untuk menyelamatkan Nenek dari omelan, ayo pergi.
Ya, Wei Wei, kau pergi begitu saja. Ketika keluarga Bai tiba nanti, bagaimana kita akan menjelaskan? Gu Changxin, ayah Xian Si Wei. Sayang, sekarang keluarga B dan Gu sudah bersatu melalui pernikahan. Lin Yu, ibu Gu Yue. Ini adalah kunjungan pertama keluarga B hari ini. Jika kamu tidak di rumah, mereka akan bicara. Kita sudah tidak sopan. Ayah, ibu, aku sudah lama tidak pergi dugem. Urusan perusahaan akhirnya selesai dengan susah payah. Aku harus pergi malam ini dan benar-benar bersantai. Bi Yuliang tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Setelah dia meninggal, keluarga kita akan mengambil setengah dari asetnya. Jika kau tidak tampil baik sekarang, tidakkah kau takut asetnya akan diambil semua oleh rubah kecil itu? Jangan khawatir. Warisan Bi Yuliang si cacat mati itu harus jadi milik keluarga Gu. Bos, siapa rubah kecil itu? Apakah itu intinya? Anggota keluarga Gu berani menghina tuan muda kami. Mereka masih mengira nyonya muda menikahi tuan muda sulung. Aku adalah orang yang kau sebut, si Merti. Keluarga si lumpur. Besar, kami sudah menunggumu seharian. Siapa? Kau dari keluarga B. Ini adalah Kami adalah keluarga Bei, kepala pelayan dan sopir baru. Nyonya Besar Bei, minta kami antar mewakili tuan muda. Beberapa hadiah. Dari apa yang baru saja kalian bertiga katakan. Kalian sedang The menunggu film was warisan keluarga Bei translated kami. and narrated Beberapa by hadiah ini, M. Media. kalian mungkin tidak akan peduli. Tidak. Salah paham. Ini benar-benar salah paham. Kamu pasti salah dengar. Kita semua besar. Bagaimana mungkin kami peduli hal-hal sepele seperti itu? Ya. Kami sedang mendoakan menantu kami. Umur panjang. Benar. Mereka hanya seorang kepala pelayan dan seorang sopir. Nyonya Besar B dan tuan muda tetap harus menghormati kita. Mereka tidak akan berani kembali dan bicara omong kosong. Karena keluarga B hanya mengirim 2 pelayan ke sini. Jangan tunda acara dugemku. Orang macam apa yang dinikahinya? Untung bukan kakak sulung yang menikah. Tak pantas marah karena orang bodoh ini. Besar, kemarilah. Wei Wei tidak tahu apa-apa. Asalkan kamu berpura-pura tidak mendengar. Keluarga kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Keluarga Bei kami tentu tak akan perlakukanmu buruk. Baiklah, hati-hati. Pergi hati-hati. Bos, anggota keluarga Gu tidak tahu diri. Kenapa kamu tidak marah sama sekali? Mereka masih bisa lebih tercela. Jika mereka terus seperti ini, kamu bisa menceraikan nyonya muda lebih cepat. Bos, kapan kamu bertemu Dr. Sham? Kalian terlihat cukup akrab. Kami kawin lari bersama. Apakah itu tergolong sangat akrab? Dekat. Sangat dekat. Bos, kalau begitu sakit kepalamu, pasti bisa disembuhkan. Wei Wei benar-benar menghina Xiao Liang sebagai orang cacat. Itu yang kau sebutkan. Istri takdirku. Tidak mungkin. Anak itu terlihat masuk akal. Dia hanya menindasmu. Mata orang tua itu sudah rabun karena usia. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi. Lihat sendiri. Nenek. Karena keluarga Gu berpikir, kakakku adalah menantu mereka. Kalau begitu, kenapa kau tidak katakan yang sebenarnya? Biarkan kesalahpahaman berlanjut.
Dengan begini, kau bisa kemudian melihat warna asli mereka. Awalnya, keluarga Gu bawa kontrak nikah tuan tua. Datang. Aku berpikir, itu bisa membawa keberuntungan bagi Xiaolian. Jadi aku setuju. Sekarang sepertinya saatnya pahami keluarga Gu. Nyonya besar, aku akan mengirim seseorang sekarang untuk menyelidiki keluarga Gu. Terutama gadis itu. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Haruskah aku pergi saat susah tidur? Ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Tuan Yu, maafkan kelancangan saya. Itu karena Anda sebelumnya meninggalkan pesan di Weibo, menyatakan minat pada proyek mahasiswa kembali ke kampung untuk mulai bisnis. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa meluangkan waktu berharga, mengunjungi kampung dan memahami situasinya. Basis tanaman obat dan peternakan kami membutuhkan seseorang dengan visi Anda dan kebaikan besar untuk berinvestasi. Ini nomor teleponku. Jangan ragu untuk menghubungiku, untuk berdiskusi secara rinci kapan saja. Ada apa? Tuan Yu? Menelepon saya sebelumnya. Gu Yue. Baru membalas telepon selarut ini. Pasti pergi dugem. Mungkin. Sebelumnya di Weibo, saat mengiklankan peternakan, saya meninggalkan nomor ponsel saya sendiri. Tuan Yu? Dia mungkin menyimpannya saat itu. Karena dia sekarang tidak bisa menjawab dengan nyaman. Kalau begitu mari kita hubungi dia nanti. Orang tua, pulanglah dan istirahat yang baik. Terima kasih. 3 kali sehari. Jangan lupa minum tepat waktu. Baik, terima kasih, Dr. Shen. Sama-sama, bagus. Tanda terima kasih kecil dariku. Saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Tolong terima ini. Terima kasih banyak karena menyembuhkan penyakit kami. Kalau begitu, saya akan menerima spanduk penghargaan ini. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok Siang. Dr. Shen, tidak tua. Keahlian medisnya sama sekali tidak kalah dari dokter Tiongkok tua Gu. Nona Shen, tidak hanya mengobati penyakit ringan biasa, ahli penyakit sulit. Dan orangnya sangat baik hati. Biaya pendaftarannya hanya 5 ameo. Obat resepnya lebih murah dari rumah sakit. Nyonya besar, Anda benar-benar cerdik. Datang secara pribadi untuk memahami situasinya. Perjalanan kita kali ini, itu sepadan menjadi salah satunya, kan? Sekarang Anda bisa pergi menemui Nyonya muda, kan? Wei Wei sekarang sangat sibuk. Jangan masuk ganggu dia. Bisa tolong atur pertemuan dengannya ketika dia tidak sibuk untuk kembali ke rumah keluarga lama. Sudah waktunya. Kita harus bertemu secara resmi. Ya, Xiaolan, kamu baru saja kembali dari rumah sakit. Apakah kamu ingin kembali ke kamarmu dan beristirahat sebentar? Tidak apa-apa, Nenek, aku tidak lelah. Namun, Xiaoyan dan adik iparku. Bagaimana kabar mereka baru-baru ini? Xiao yang tahu kamu pulang lebih awal dan sedang bergegas kembali. Wei Wei juga datang untuk pertama kalinya hari ini dan akan segera tiba. Nyonya besar. Tuan muda. Nyonya muda ada di sini. Halo, Nenek.
Halo, Tuan B. Memang, dia pasin. Tapi warna kulitnya terlihat bagus. Wei Wei. Cepat kemari. Nenek, saya benar-benar minta maaf. Sudah begitu The lama, film was sejak saya datang translated mengunjungi and Anda. narrated by Yang M seharusnya Media. meminta maaf adalah kami. Bajingan Xiaoyan itu. Pada hari pernikahan, dia meninggalkanmu. Tapi jangan khawatir. Nenek sudah memberinya pelajaran untukmu. Xiaoyan, Sepertinya, adik ipar belum bertemu Xiaoyan. adik ipar. Kamu bukan suamiku. B apa lagi tadi? Sudah berakhir. Gu Yue bilang nama suamiku, siapa lagi tadi? Wei Wei. Dia adalah suamimu. Bei Yuliang. Xiaoyan adalah adik laki-lakinya. Pada hari pernikahan, Xiaoyan lupa memberitahu. Sebelumnya bahwa mereka berdua membatalkan pertunangan. Kalau begitu, kamu barusan memanggilku, adik ipar. Maksudku adalah, Bahuku tiba-tiba sakit seperti ini. Nyonya besar, periartritis bahu Anda, apakah kambuh lagi? Benar. Kalau begitu, nenek, biar saya pijat Anda. Wei Wei memang hebat. Kamu sangat pandai menobati penyakit. Kalau kamu mau pindah kembali, itu akan sangat bagus. Kalau begitu nenek, setiap hari mulai sekarang, bisa menikmati. Ini adalah pertemuan istimewa untukku. Apakah kakak sudah sampai di rumah? Nenek, saya akan menjawab telepon dulu. Halo. Halo. Nenek Sang, Anda sudah di balai pengobatan. Baiklah, kalau begitu saya akan segera kembali. Mengerti. Tolong tunggu saya sebentar. Wei Wei, ada apa? Nenek, saya benar-benar minta maaf. Saya punya seorang nenek tua, bepergian malam dengan mobil. Ke balai pengobatan menemui saya. Saya harus kembali ke sana. Kalau begitu kamu harus pergi. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu. Tidak perlu, saya bisa jalan sendiri. Benar, Tuan B. Sebenarnya hari ini, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Tapi harus lain kali. Lain kali, Anda, bawa catatan medis Anda. Saya akan mengobati kaki Anda. baiklah, Kalau begitu saya pergi sekarang. Baiklah. Lanjutkan saja rencanamu. Siapa yang baru saja lari keluar itu? Kamu bahkan tidak mengenali istrimu sendiri. Sudah kubilang, pantas saja dia akrab. Xiaoyan. Karena kamu sudah menikahi adik iparmu, mengapa kamu masih membiarkannya? Salah paham bahwa dia menikahiku. Aku sudah menyelidiki. Wei Wei, karakter dan etika medisnya tidak hanya baik, tapi reputasinya juga sangat bagus. Kamu terus saja bertingkah, kamu akan menakuti istrimu pergi, dan kamu akan menangis tanpa air mata. Itu karena aktingnya bagus. Kakak, pernikahan ini, aku tidak akan menyangkalnya. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun tidak menghormatimu dengan cara apapun. Tapi menurutku dia orang yang cukup baik. Apakah kamu salah paham sesuatu? Aku melihatnya langsung. Tidak ada kesalahpahaman. Kau lihat dia beberapa kali lagi, dan ekor rubahnya akan terlihat. Kamu rubah licik, kamu harus bilang pada Wei Wei untuk memberimu perawatan yang baik. Tidak perlu. Aku sudah menemukan seorang dokter yang bisa menyembuhkanku. Benarkah? Ada The dokter film sehebat was itu. translated Siapa namanya? and narrated Namanya by Shen. M Media. Nenek, jangan coba menjebakku bicara. Aku tidak berbohong padamu. Besok, aku akan pindah dekat balai pengobatan untuk perawatan yang nyaman. Wei Wei akan mengobati kaki kakakmu. Apa kamu tidak takut Wei Wei? Lama-lama akan menaruh hati padanya. Kakakku, tak akan jatuh hati pada orang seperti itu. Kalian semua harus berpikir baik-baik. Jika dia benar-benar punya niat baik, dia sudah menikah. Namun dia masih tinggal di rumah orang tuanya.
Kakak uang. Siwa untuk kuartal lalu, sudah saya transfer ke Anda. Tidak ada masalah, kan? Rumah ini, sejak aku menyewanya dari kakekmu, dihitung dari waktu itu, sampai sekarang. Sudah lebih dari 30 tahun, bukan? Bisa dibilang ini telah berkontribusi besar pada bisnis kakak dan cucumu. Baiklah. Kakak uang. Saya mengerti. Bicaralah, berapa banyak Anda ingin menaikkan sewa? Itu sedikit vulgar, bukan? Aku ingin membahas kemitraan denganmu. Kemitraan. Untuk klinik medis ini, kamu bisa operasikan seperti biasa. Sewanya, akan kubebaskan untukmu. Aku akan membayarmu gaji bulanan. Berdasarkan penghasilan normalmu. Namun, untuk harga obatnya, aku yang akan memutuskan. Kakak uang. Anda naikkan saja sewanya. Kalau bisa kerjasama, ya kerjasama. Jika tidak bisa, keluar dalam 3 hari. Ini lokasi utama dengan feng shui yang bagus. Tak akan kusewakan lagi padamu. Itu tidak bisa, kakak uang. Mereka yang datang ke sini untuk berobat, semuanya orang tua dari sekitar sini. Jika saya tiba-tiba pindah, mereka tidak akan bisa menemui dokter yang akan menunda kondisi mereka. Apa hubungannya denganku? Klinik medis ini, sudah lama aku mengincarnya. Siapapun yang merebutnya dariku. Kamu pikir kamu siapa? Aku pemilik rumah ini. Hak apa yang kamu miliki untuk merebutnya dariku? Norgabe. Apakah aku punya hak? Aku membenci. Nama belakang kuat. Dai, seperti dalam B Group. B Group. Dia anggota keluarga B. Tanah ini, tahun ini, adalah bagian dari rencana B Group. Apa permintaanmu? Hubungi dia. Presiden B, hai, Presiden B, seharusnya kamu bilang dari tadi. Bagaimana aku bisa merebutnya darimu? Rumahku, seharusnya sudah lama dihancurkan. Silakan gunakan sesukamu. Gunakan sesukamu. Aku kaya. Benar kaya. Apa? Apakah aku tampan? Kamu. Apakah Anda benar-benar dari B Group? Aku tidak tertarik pada B Group. Lalu kartu nama yang baru Anda beri pemilik rumah, milik siapa? Aku tidak tahu. Lagi pula, itu bukan milikku. Baiklah. Mengingat bahwa Anda lebih baik dari saya dalam menggertak, biaya pengobatan hari ini The film was dibebaskan untuk Anda. translated and narrated Aku datang by ke sini hari ini Media. karena aku ingin membeli beberapa dupa milikmu. Mau ambil kembali dan pakai sendiri. Aku tinggal di dekat sini sekarang. Aku ingin kembali dan mencobanya sendiri untuk melihat apakah aku bisa tertidur. Baiklah, kalau begitu tunggu di sini. Aku akan ambilkan untukmu. Ini adalah pengobatan setengah bulan. Dan sebagai bonus, saya juga memberi Anda pembakar dupa kecil. Terima kasih. Ada apa dengan tanganmu? Jika kamu melakukan ini, lukamu akan terinfeksi. Biar aku bersihkan untukmu. Aneh sekali. Setiap kali dia ada, aku merasa sangat tenang. Baiklah. Itu bagus. Tidak mimisan. Benar. Baik. Jika dupa ini tidak berhasil, aku akan mengajarimu mantra. Manta. Bagaimana kalau ini? Kamu, tambahkan aku. Jika kamu punya pertanyaan, hubungi aku kapan saja. Kenapa namamu begini? Apa? Apakah itu tidak diizinkan? Tidak apa-apa. Dan,
Itu sangat mendalam dan berpengetahuan. Aku pergi. Marga Tuan Yu adalah Yu. Marga Jin Yang adalah Jin. Bagaimana mereka bisa sama? Kau sudah bangun. Kamar mandi sudah disiapkan untukmu. Dengan perlengkapan mandi, kau bekerja keras tadi malam, Dr. Shen. Mungkin aku terlalu lelah tadi malam. Sampai aku menghipnotis diriku sendiri juga. Dr. Shen, aku terbiasa makan sederhana. Mohon dimaklumi. Ini sangat sehat. Hei! Tadi malam, kau terus memanggil sebuah nama, Wei Wei. Siapa dia? Apa dia seseorang yang sangat penting? Apa kau yakin tadi malam, aku memanggil Wei? Wei Wei. Ya, kau panggil dia berkali-kali. Mengatakan padanya, jangan pergi. Bagaimana mungkin aku memanggil nama menjijikan seperti itu? Siapa dia? Apa dia? Cinta rahasiamu. Dia orang yang aku tinggalkan di pernikahan. Jadi, dia istrimu. Itu hanya perjodohan. Kita akan segera bercerai. Lihat, aku tak menyangka bahwa kita berdua memiliki nasib yang sama. Tapi, The film was translated kau sangat tampan. and narrated by M. Jika dia Media. menceraikanmu, dia pasti akan menyesalinya. Dr. Shen, jika kita kabur dari pernikahan kita hari itu, dan aku mengeretmu untuk menikah, apakah kau bersedia? Apa kau berani menikahiku? Nikah cepat lagi ngetren sekarang. Maksudku, jika. Apa kau berani menikahiku? Kameret Jin Yang. Kau di luar negeri, dan kau juga membaca novel romansa presiden. Cerita yang begitu melodramatis. Kau berani kabur dari pernikahan. Tapi kau tak mau coba nikah kilat. Aku serius. Sepertinya istrimu Wei Wei cukup membuatmu takut. Tapi, aku tidak pernah berpikir untuk menikah. Apakah ini berhubungan dengan surat cintamu itu? Jangan bicara omong kosong. Itu bukan surat cinta. Telur ini tidak enak sama sekali. Kau juga tidak suka telur rebus. Juga, kau juga tidak menyukainya. Lalu, mengapa kau merebus begitu banyak? Bukankah pengobatan tradisional Tiongkokmu mengharuskan makan telur rebus? Aku merebusnya untukmu. Bukan berarti aku tidak suka memakannya. Kalau aku cuma makan telur dari ayamku. Biarku beritahu, telur yang dihasilkan ayam kampungku sangat lezat. Aku bisa makan 3 sekaligus. Ayam kampung. Ya. Kampung halamanku di Kabupaten Hongyuan, Kota Xinjia. Selain tempat itu, basis ramuan obat adalah yang paling terkenal. Sisanya adalah ayam kampung. Maksudmu? Kabupaten apa? Kota apa? Kabupaten Hongyuan, Kota Xinjia. Ada apa denganmu? Kemarilah. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu akupuntur sekarang juga.
Lahir di tahun anjing. Anjing kecil yang kejang. Cukup menyedihkan. Maaf, The Aku film was menyakitimu. translated and Tidak apa-apa. narrated by M. Media. Kau bukan? Pasin pertama yang kejang dan menggigitku. aku mengalami kecelakaan mobil. Ibuku meninggal dalam kecelakaan itu. Tapi aku selamat. Hanya saja, aku melupakan banyak hal. Maaf. Karena membangkitkan kenangan sedihmu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Barusan aku bilang soal kampungku. Kejangnya. Mungkinkah hal-hal yang dia lupakan berhubungan dengan Kabupaten Hongyuan atau kota Xinjia? Teman-teman sekelas lama. Siapa yang tahu? Teman sekelas laki-laki bernama Jin Yang. Dia. Benar. Berapa umurmu? 26 tahun. Ulang tahunku adalah 5 bulan 10 kalender lunar. 26 tahun, bulan ke-10 kalender lunar, hari kelima. Anehnya, itu hari yang sama dengan Beiyuan ulang tahun. Lahir pukul jam 6.15 pagi. Aku jadi sensitif lagi. Banyak orang lahir di hari yang sama. Itu tidak aneh. Bahkan namanya berbeda. Bagaimana mungkin mereka orang yang sama? Aku hanya penasaran dan bertanya. Kamu tidak perlu terlalu detail. Kukira, kau akan melakukan perjodohan bayi untuk kita berdua. Kamu bisa bercanda. Berarti kamu sudah baik sekarang. Kalau begitu aku pergi dulu. Fei Fei, Wei Wei. Aku melihat pesan orang hilangmu di grup alumni. Apa kamu kenal Jin Yang? Aku tidak. Aku melihat alamat ibumu ada di ibu kota. Baru-baru ini, teman-teman SMA di ibu kota sedang mempersiapkan pertemuan. Apakah kamu mau datang? Aku ada urusan. Jadi aku tidak akan pergi. Bukankah kamu sedang mencari seseorang? Banyak alumni adalah anak-anak dari mantan guru dan beberapa dari dinas pendidikan. Seseorang di antara mereka pasti mengenal orang yang kamu cari. Kalau begitu, kirimkan aku waktu dan alamatnya. Senshi Wei, Kamu juga di ibu kota. kenapa? Sayang, teman sekelas Sensi Wei. Jika kamu bisa di sini, kenapa aku tidak bisa? Bukankah kamu tidak suka menghadiri reuni kelas kita? Ada apa? Tak punya uang bayar pinjaman. Datang ke kami teman-teman lama untuk meminjam uang. Bukan urusanmu. Hanya dengan satu kata dariku, jelas mereka takkan berani meminjamkan uang. Bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak memohon padaku? Bagaimana aku memohon? Bertanya padahal sudah tahu. Masih sama seperti yang kukatakan. Menikahlah denganku. Aku akan membantumu melunasi utang-utangmu. Shen Jiawei. Sayang, kamu akhirnya di sini. Wanita ini merayuku. Shen Jiawei. Waiting, teman sekelas Sensi Wei. Dulu, yang kami yang mengejarmu. Kamu bahkan tidak menggubrisnya. Sekarang dia kaya, kamu melemparkan dirimu padanya lagi. Apa kamu tidak punya malu? Tepat sekali. Matamu sendiri tertutup kotoran. Kamu pikir semua orang buta. Kamu punya selera bagus. Apakah kamu masih menunggu Beiyuan untuk kembali dan menikahimu? Baiting, coba katakan itu lagi. Jadi kenapa kalau aku mengatakannya? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu dicampakkan oleh siswa terbaik ibu kota dan tanpa malu lari ke ibu kota untuk mencari orang lain? Bagaimana? Apakah kamu menemukan mereka? Senshi Wei, kamu berani memukul wanitaku. Sayang, atas namaku, dengan keras, beri Shen Jiawei pelajaran. Beritahu dia, siapa pacarmu sebenarnya. Senshi Wei, kamu segera minta maaf pada sayangku. Kalau tidak, aku akan membuatmu. Kalian pasangan yang sempurna.
seperti kura-kura The dan film was kacang hijau. translated Kamu memukulku and dan narrated memakiku. by M. Media. Kodok yang pura-pura katak. Jelek. Dan kamu juga murahan. Apa? Kalau aku tidak memukulmu, aku harus simpan kamu untuk Imlek dan merebusmu di rumah. Jangan buang-buang kata dengannya. Jika kamu tidak tega memukulnya, aku akan melakukannya. Aku ingin melihat siapa yang berani memukulnya. Dari mana datangnya pria tampan ini? Kau tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Produk gagal. Evolusi manusia. Itu saja. Kau berani memaki-makiku. Cukup. Jangan sampai ada yang mati. Sialan kau. Kau, jika kau punya nyali, katakan namamu. Aku akan buat kau tak hidup sampai pagi. Keluarga Bill dari ibu kota. B. Yu. Yan. Pantas saja dia terlihat familiar. Dia sebenarnya Bei Yuyan. Dia dan Shen Jiawei masih bersama. Kau tidak tahu apa-apa sama sekali. Keluarga B itu adalah keluarga kaya terkemuka di ibu kota. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Ayo pergi, ayo pergi. Maaf, maaf. Ini hanya membantu, bukan? Perlukah sampai terharu begitu? Kamu baru saja bilang kamu Bei Yuyan. Sepertinya. Aku menakutinya. Hanya untuk menakuti mereka. Kau juga percaya? Apa kau tidak menghadiri reuni kelas lagi? Apa yang bisa dimakan? Aku awalnya datang untuknya. Dia malah menggodaku. Apa kau benar-benar ditinggalkan? Orang yang menulis surat cinta untukmu. Salahku. Aku traktir makan malam. Kamu mengatakan itu. Jangan menyesal. Aku bakal makan habis makananmu. Dr. Shen. Kau sudah terlalu banyak minum. Minum saat sedih merusak tubuhmu. Berhenti minum. Kamu. Siapa yang kamu remehkan? Biar ku beritahu. Aku tidak minum terlalu banyak. Aku juga tidak sedih. Kau benar-benar tidak terlalu banyak minum. Aku bertanya semalaman, siapa nama pria tidak setiamu itu? Kau masih tidak memberitahuku. Namanya Bei. Bei apa? Xian Si Wei. Dr. Shen. Ya ampun. Bei Yuyan. Gendong aku di punggungmu. Sekarang kau benar-benar percaya bahwa aku adalah Bei Yuyan. Kamu, Bei Yuyan, kamu The si film was peringkat kedua 1000 tahun. translated and Aku mau kamu narrated gendong by aku. M. Media. Aku suruh kamu gendong aku. Baiklah, aku gendong kamu. Ayo naik. Aku di sini. Bei Yuyan. Dasar pembohong. Ya. Aku pembohong. Tapi kaulah yang awalnya. Salah mengira aku Jin Yang. Maafkan aku. Ini salahku sendiri karena tidak cukup baik. Ibuku sakit. Dan aku tidak masuk universitas. Dia benar-benar mabuk. Apa yang kau bicarakan?
kamu. Jangan salah paham. Aku menemukan bibi sebelah untuk menggantinya untukmu. Kau muntah di seluruh tubuhku kemarin. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Sebenarnya, toleransi alkoholku biasanya tidak terlalu buruk. Aku tahu. Aku akan membayar pakaianmu, kan? Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Lihat. Nyonya muda siapa ini? Begitu lusuh dan miskin, membeli pakaian. Dan hanya memilih barang diskon. Itu dia. Aku tahu itu. Tidak heran ketika aku baru masuk, ada bau asam menyengat. Bukan itu, maksudku, Gu Yumei. Tapi mulutmu, sudah berapa tahun diasinkan? Sangat beraroma. Kau mungkin terlihat tajam lidah. Tapi kau hanya berkata lain, berbuat lain. Kau bilang tidak akan menikah. Tapi baru beberapa hari. Dan kau sudah melayani pria. Kalau ke toko pakaian pria beli baju pria, berarti melayani pria. Maka Nona Gu yang muncul di sini. Siapa yang ingin dia layani? Itu kau. Shen Jiawei. Suamimu sendiri tidak pantas. Jadi kau membawa sopir manusia tapi tingkah anjing keluar untuk pamer. Gu Yuwei, bisakah kamu berkumur sebelum berbicara? Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa barang-barang di tasku akan bersikap baik. Apakah ini Nyonya muda yang dikatakan ketua lama kepada kami untuk dikenali beberapa hari yang lalu? Benar, dia adalah Nyonya muda. Kita harus melayaninya dengan baik. Aku cuma ingatkan kamu baik-baik. Seorang wanita bersuami dengan pria lain di luar, berjalan begitu dekat. Jika sampai tersebar, itu tidak akan baik untuk reputasimu. Berhenti ikut campur dalam urusan orang lain. Nona Gu, Anda juga harus memperhatikan status Anda sendiri. Berpakaian rapi di siang hari, lalu berpesta semalaman di klub malam. Orang seperti Anda tidak pantas menjadi nyonya muda siapapun. Kau sopir menyedihkan. Kenapa kau begitu sombong? Bahkan Shen Jiawei harus mendengarkanku. Kau bukan siapa-siapa. Kenapa kau tidak? Lepaskan aku. Aku hanya bercanda. Di siang bolong, kau mengeroyok orang yang lebih lemah. Keahlian macam apa itu? Jika kamu tidak mampu, pergi saja. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami benar-benar mengeroyokmu. Apa kau buta? Dia yang tidak mampu membelinya. Dia adalah nyonya muda kami. Menurutmu dia mampu atau tidak? Nyonya muda. Keluarga B belum mengumumkan secara publik pernikahan Bei Yuliang dan Shen Jiawei. Jelas mereka tidak merestuinya. Bagaimana mungkin? Nyonya muda. Jika kamu menghapus kata muda, maka aku akan setuju semuanya. Ada kesalahpahaman. Nyonya ini adalah pelanggan hari ini yang masuk toko. Sebagai pelanggan ke-100, dia adalah dewi keberuntungan kami. Tentu saja, kami harus melayaninya, sama seperti kami melayani seorang nyonya muda. Ketua berkata, nyonya muda lebih suka rendah hati, identitasnya tidak boleh diungkap. Kapan tokomu mengadakan acara ini? Kenapa aku tidak tahu? Bukan hanya toko kami, seluruh mall memiliki acara ini. Nona, mohon berikan kartu identitas Anda untuk kami daftarkan. Semua pakaian di toko bisa Anda pilih dengan bebas. Baiklah. Aku benar-benar memenangkan hadiah. Ya, semua pakaian. Benar-benar gratis. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Mereka sudah bilang semuanya gratis. Tapi Anda masih memilih barang diskon untuk saya. Apa yang kamu tahu? Bisa membuat pakaian murah. Terlihat seperti buatan khusus dan elegan. Itu yang menonjolkan tubuhmu. Seleraku benar-benar bagus. Ini dia. Aku tahu. Kalian bersekongkol dengan staf. Sengaja mencoba membuatku marah. Pada akhirnya, kau pasti harus membayarnya sendiri. Jika kau punya nyali, ambil yang ini. Baru aku akan percaya bahwa kau benar-benar memenangkan hadiah.
Gu Yuwei, aku dokter tradisional Tiongkok, bukan dokter hewan. Kalau sakit, cari dokter hewan. Minggir. Shen Jiawei. Kau merusak gaun termahal di seluruh toko ini. Gu Yuwei, ketika kamu lahir, apakah iki dan tali pusarmu dipotong bersamaan? Ketika kamu menjebak orang lain, bisakah kamu menggunakan otak babi milikmu itu? Jangan mencoba berdebat lagi. Kau jelas-jelas merobeknya. Anda Nona Gu, kan? Barang ini adalah model unggulan terbaru kami. 1,08 juta. Bayar. Dia yang jelas-jelas merobeknya. Kenapa aku harus membayar? Kami punya kamera pengawas 360 derajat. Siapa yang merobek pakaian? Siapa yang memprovokasi dan membuat masalah? Polisi datang pun tak perlu selidiki. Rekaman pengawas saja akan membuatmu diam. Seperti yang diharapkan dari toko merek. Bahkan stafnya sangat bijaksana. Kau hanya seorang pramuniaga. Beraninya kau begitu sombong. Apa kau tahu siapa aku? Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku? Tapi Mal, siapa ini? Kamu harus mengerti. Jika kita ke pengadilan, ini tidak hanya tentang 1 juta lagi. Selain kompensasi, kamu juga harus meminta maaf kepada Nyonya muda kami yang terhormat, Nona Shin. Apa aku memberimu terlalu banyak muka? Beraninya kau? Maaf, aku salah. Apa itu cukup? Terima kasih banyak untuk yang tadi. Aku akan beli yang ini. Nyonya muda, jika kami berani menerima uang Anda, Nyonya tua akan memecat kami. Nyonya muda. Nyonya tua, apa sebenarnya yang terjadi? Kalian berdua jelaskan dengan jelas. Nyonya tua, itu adalah ketua kami yang mengatur acara ini. Karena Nona Shen memenangkan hadiah, kami jelas tidak bisa menerima uang ini. Orang bodoh bernama Gu itu. Apa Anda pikir kami berdua juga bodoh? Cukup, jangan bertanya lagi. Aku sudah mengerti. Apa yang terjadi? Kalian berdua yang bermata tajam. Noni muda, pasti menyadari sesuatu yang tidak biasa. Jadi kalian turun tangan untuk membantu, kan? Aku sudah mengucapkan terima kasih banyak barusan. Kalian harus menerima uang ini. Nyonya muda, sejujurnya, ini benar-benar perintah. Nyonya tua, dia berkata bahwa selama Anda datang ke mal, kami harus membiarkan Anda berjalan sesuka hati. Nyonya tua, berjalan menyamping. Jeti, tolong jangan mempersulit kami. Seluruh mal ini milik Anda. Beraninya kami menerima uang Anda. Baiklah, mari kita lihat-lihat lagi. Yang ini. Sekarang aku belum mau lanjut cari. Ayo pergi. Bukan. Seluruh mal ini milik Anda, dan Anda bahkan tidak akan memberi saya barang diskon. Berikan. Bagaimana mungkin aku tidak memberikannya? Mari kita pergi ke mal lain. Ayo pergi. Anda tidak mau sesuatu yang gratis. Kenapa? Apakah Anda takut suami Anda akan tahu Anda memberikan pakaian kepada pria lain dan memukuli Anda saat Anda pulang? Jangan bicara omong kosong. Dia orang yang sangat baik. Dia tidak akan pernah memukulku. Hanya saja, jika itu bukan milikku, terasa panas saat kuambil. Xian Si Wei. Apakah Anda bodoh? Xian Si Wei, apakah Anda bodoh? Apakah aku bodoh? Apa kau belum tahu? Jika aku bodoh, bisakah aku selalu mendapat juara pertama? Justru kau, di sisi lain, pemegang posisi kedua abadi. Lain kali, coba kau melampauiku dalam ujian. Aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu menangis? Kau yang menangis. Terima kasih banyak, Dr. Shen, karena telah menyelamatkan nenek saya. Sama-sama. Menyembuhkan dan menyelamatkan adalah tugasku. Dr. Shen. Ini cucu sulungku. Hao Jidong. Dia adalah presiden grup Hu kita. Nenek Hu,
Penyebab kondisimu adalah karena kecemasan psikologis, menyebabkan neurasthenia. Kau bahkan bisa tahu itu. Dr. Shen. Kau benar-benar dokter ajaib. Ini semua salah cucu sulungku. Dia sangat mengecewakan. Nenek Hu, cucumu adalah presiden perusahaan terkemuka di seluruh industri farmasi ibu kota, dan kamu masih belum puas. Siapa suruh dia sudah setua ini, dan masih jomblo? Dr. Shen, tahu, sangat muda. Kau belum menikah, kan? Nenek Hu, aku menikah muda. Sayang sekali. Menikah begitu cepat. Nenek, jangan menakuti nona muda itu. Dia mungkin berpikir, Anda mencoba menjodohkan kami. Kau tidak pantas untuk Dr. Shen kita. Dr. Shen kita sangat muda, sangat rampio dan berhati mulia. 10 orang sepertimu tak layak. Nenek Hu, kamu benar-benar lucu. Baiklah, aku akan meresepkan obat untukmu. Ingat untuk meminumnya tepat waktu. Baiklah, Nenek, tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Saya akan kembali ke perusahaan dulu. Saya cukup sibuk beberapa hari terakhir ini. apakah kau akan pergi ke kota Sindia? Saya akan pergi ke sana beberapa hari lagi. Basis ramuan obat di sana. Hanya tersisa satu gunung. Seorang nenek tua menjaganya. Tetap menolak menjual. Saya akan pergi melihat sendiri. Benar-benar mereka. Beraninya mereka mengutuk nenekku. Tahu, ini untuk akuisisi legal. Terhadap rakyat biasa, bersikaplah lebih lembut. Jangan sampai nanti, kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Dimengerti, bukankah orang-orang merepotkan itu hanya mengeluh tentang terlalu sedikit uang? Keluarga Hu tidak butuh uang sekecil itu dari mereka. Semua gunung obat di sekitar sini harus semuanya menjadi milik keluarga Hu. Nenek Hu, yang kamu kirimkan padaku terakhir kali. Bahan-bahan obat itu. Apakah mereka juga dari kota Senjia? Kau juga bisa membedakan itu. Sebelumnya, banyak yang ku ketahui tentang basis bahan obat Senjia. Sejak lama, saya dengar iklim di sana cocok untuk pertumbuhan bahan obat. Memang, sesuai dengan reputasinya. Jika Dr. Shen tertarik, Anda bisa ikut saya untuk melakukan inspeksi di lokasi. Saya pergi bersama. Kami bisa mempekerjakan Dr. Shen untuk menjadi kepala apoteker grup Hu kami. Tentu saja Anda bisa menemani saya untuk inspeksi. Biarkan saya pergi ke grup O. Ya, berapa banyak orang yang sangat ingin masuk ke departemen inti grup Hu. Saya bisa memberikan akses khusus kepada Dr. Shen. Terima kasih atas kebaikan Anda, Presiden Hu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nenek Hu, obat-obatan ini sudah disesuaikan. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya lagi. Baiklah, baiklah. Jidong, tolong antar. Dr. Shen, Tidak perlu, teman saya masih menunggu di luar. Kalau begitu saya permisi dulu. hati-hati. Paman Hu mengatakan mobil di luar adalah milik pacar Dr. Shen. Tapi dia bilang dia sudah menikah. Menarik. Dr. Shen, sama sekali tidak menyukaimu. Sayang sekali. Jika Dr. Shen bergabung dengan grup, dia pasti akan menjadi asistenmu yang cakap. Bukankah itu mudah? Yang paling saya kuasai adalah merebut wanita dari pria lain. Dr. Shen, apakah jiwa Anda tetap di keluarga Hu? Apa yang hilang? Sejak Anda keluar dari keluarga Hu, Anda menjadi linglung. Sepertinya Anda mendapatkan cukup banyak. Analisis Anda benar. Itu keluarga Hu. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Sepetak tanah itu, nenek jaga seumur hidup. Saya sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Jangan lupa, Anda punya backingan sekarang. Anda lupakan saja. Kak ingin berutang pada keluarga B. Mengapa melupakannya? Bukankah Anda sudah mencari investasi untuk basis bahan obat?
Gu Yuwei. Setengah jam kemudian, jumpa di taman depan klinik pengobatan Tiongkok. Shen Jiawei, kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin menemuiku. Ini menyangkut hidup dan mati keluarga Gu. Datang jika mau, tidak jika tidak. Anda mencari Gu Yuwei. Tolong, antar saya ke klinik lagi. Terima kasih. Aku hanya akan memberimu 5 menit. Cepat katakan. Saya beri Anda 2 menit. Segera beri info tentang perusahaan Gu dan Hu yang menjadi musuh bebuyutan. Beritahu saya semuanya. Hanya seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok kecil. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya muda keluarga B, atau kamu mencoba merebut perusahaan dariku? Gu Yuwei, apa Anda pikir saya seperti Anda yang tidak punya otak? Saya punya keluarga B, gunung emas dan perak. Saya tidak mau mereka melawan Anda untuk itu. Perusahaan yang akan bangkrut itu, kamu. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Sudahlah, aku pergi. Hal Group akan melanjutkan dengan putaran akuisisi baru. Apakah Anda siap? Aku tidak dibesarkan untuk mudah takut. Bahkan jika Hao Group benar-benar ingin mengganggu kita, maukah kamu berbaik hati memberitahuku? Saya akan memberitahu Anda lagi. Saya tidak tertarik pada apapun yang Anda pedulikan. Tapi Gu Group adalah upaya seumur hidup kakek. Saya tidak ingin dia meninggal tanpa menemukan kedamaian, meski harus bersaing dengan mereka. Ayahku dan aku tidak punya cara. Apa yang bisa kamu lakukan? Pergi cari itu. Suami cacatmu itu. Dasar tidak sopan. Gadis yang saya sukai. Jelas lebih mampu daripada nenek. Aku. Shen Jiawei, jangan berani-beraninya kamu mengandalkan pengetahuanmu soal pengobatan Tiongkok sedikit untuk melakukan apapun yang kamu mau. Saya tak mau buang kata padamu. Anda mau memberi saya informasi itu atau tidak? Anda putuskan sendiri. Bei Yuliang dan saya akan segera bercerai. Pada saat itu, jika sesuatu terjadi pada Gu Group, yang akan Anda jual adalah diri Anda sendiri. Kamu lagi, berapa gaji yang Bei Yuliang bayar padamu? Menjadi anjing keluarga B, begitu berdedikasi. Jika bukan karena Shen Ziwei, saya akan memutar 1 kilometer dari Anda. Kamu dan Shen Jiawei benar-benar terlibat. Saya tidak menyangkal itu. Karena Anda tahu, dia adalah orang yang ingin saya lindungi. Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Apa hubungan Anda dengannya? Anak haram. Tidak pantas berhubungan denganku. Didikan keluarga Gu benar-benar membuka mata. Sungguh, dari mulut anjing, tidak keluar gading. Kamu hanya seorang sopir. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu berani ikut campur urusanku. Saya adalah pasangan Anda di akta nikah. Menurut Anda itu termasuk apa? Keluarga Gu Anda, rencana jahat melalui kontrak pernikahan pada keluarga B, meskipun kakak saya tidak sehat. Dia baik hati dan penyayang. Takut keluarga Gu mengalami kerugian. Dia menyuruh saya menikahi Anda sebagai gantinya. Kakak. Kamu adik Bei Yuliang. Aku dengar bahwa Bei Yuliang punya saudara tiri yang selalu berada di luar negeri. Mungkinkah itu orang di depanku ini? Tidak heran aku selalu merasa sikapnya luar biasa. Saya Bei Yuliang. Tuan muda kedua dibiarkan keluarga B menikahi Shen Jiawei. Sialan Shen Jiawei. Keberuntungan yang luar biasa. Tidak peduli apa yang Shen Ziwei minta Anda lakukan, Anda harus menyetujuinya tanpa syarat. Ketika Anda bercerai nanti, saya tidak akan memperlakukan Anda tidak adil. Cerai. Saya tidak punya perasaan untuk Anda. Lagi pula, keluarga B kami tidak akan membiarkan seseorang yang menghina kakak saya ada. Perceraian adalah suatu keharusan. Jeti. Bei Yuyan dan Shen Jiawei. Dua orang bodoh ini bahkan tidak tahu identitas masing-masing. Transaksi ini adalah keuntungan murni bagi keluarga Gu Anda. Kamu adalah suamiku. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkanmu. Lepaskan. Kalian adalah suami istri. Benar, Dr. Shen. Ini suamiku. Cepat, panggil dia ipar. Kakak ipar. Ya. Jiawei adalah saudara tiriku. Kami adalah saudara kandung. Jadi saya menyukai kakak ipar saya. Gu Yuwei. Apa Anda tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Dia adalah suamiku yang menikah kilat.
tampan, gagah, dan cakap. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anda tahu, itu semua diatur oleh The keluarga. film was Tidak ada translated hubungan and substantif. narrated by Shen M. Jiawei, Liang. kamu sendiri sudah menikah. Kamu tidak mencoba merayu iparmu, kan? Kalian berdua cukup membuatku jijik. Wei Wei, dengarkan penjelasan saya. Saya tak sengaja menyembunyikannya. Aku. Pertama, tolong panggil saya Dr. Shen. Kedua, secara pribadi, kita tidak punya hubungan apa-apa. Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Kesukaan saya pada Anda tidak membentuk sebuah hubungan. Saya tahu, ini sangat menyinggung Anda, tapi pernikahan kita masing-masing pada dasarnya salah. Dan kita akan segera bercerai. Ini bukan ketidaksetiaan, juga tidak melanggar moralitas. Bahkan jika kita berdua bercerai, saya tetap tidak akan bersama Anda. Saya tahu, Anda masih memikirkan orang yang menulis surat cinta untuk Anda. Beritahu saya namanya, dan saya akan membantu Anda mencarinya. Mungkin dia sudah menikah. Kalau begitu Anda cari dia. Namanya Bei Yuyan. Saya tahu, Anda tidak akan mempercayai saya lagi. Tapi bahkan tanpa Gu Yuwei, hubungan ini, saya masih Tuan Yu Anda, bukan? Nenek Bei dan Tuan Muda Bei. Keduanya adalah orang yang sangat baik. Tak mungkin Tuan Muda kedua Bei punya seseorang seperti Anda. Orang sombong seperti itu bekerja untuknya. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang bernama Bei Yuyan bukanlah orang baik. Xian Siwei, tenanglah, basis ramuan obat, tidak akan investasi lagi di sana. Meski seumur hidup mengabdikan diri pada tanaman obat saya tidak akan menerima investasi apapun dari keluarga Bei. Dia sangat membenci keluarga Bei. Karena Gu Yuwei. Jadi ini, kasus benci rumah, benci gagak. Sialan Gu Yuwei. Dr. Shen menolakmu lagi? Nenek. Anda bilang seorang gadis. Sahabat Dr. Shen. Bukankah dia menyukai pria sepertiku? Siapa yang bilang begitu? Gadis yang dulu menyukaimu adalah siswa terbaik di seluruh sekolah. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Aku mendengarnya dari ibumu. Dia bilang kalian berdua bersaing ketat dalam pelajaran kalian. Aku ingat sekarang. Gadis itu, marganya juga Shen. Mungkinkah ini ingatan yang hilang yang belum kupulihkan? Jangan dipikirkan lagi. Nanti kau pusing lagi. Tapi Xiaoyan, tentang menikah, kau tidak bersalah. Apa salahku? Itu karena keluarga kita terlalu terhormat, membiarkan Gu pakai kontrak pernikahan untuk memanfaatkan celah. Aku adalah korban. Untung saja keluarga Gu memanfaatkan celah itu. Kalau tidak, kau akan kehilangan istri terbaik. Nyonya besar, Nyonya muda sudah datang. Bicara soal Chow Tao, Chow Tao datang. Nenek, kau jelas tahu, aku benci wanita itu, namun kau menyambutnya begitu hangat. Jangan perasa sendiri. Wei Wei ada di sini untuk mengobati kaki kakakmu. The film was Jika dia bisa translated menyembuhkan and kaki kakak narrated sulung, by M. aku akan Media. memakai nama belakangnya. Aku tidak keberatan. Apakah Wei Wei bersedia membiarkanmu menggunakan marga suami? Kau harus bertanya padanya. Aku tidak ingin melihatnya. Berhenti. Melihat betapa kuyu dan menyedihkannya dirimu. Aku tidak akan menghukummu. Aku akan memberimu kesempatan. Nanti saat Wei Wei tiba, minta maaf padanya. Jalani hidup kalian dengan baik. Baiklah, aku minta maaf. Nenek, Wei Wei kesayanganku. Kau di sini. Dasar bocah nakal. Melihat istrimu. Kau tercengang, kan? Tuan Bei. Di mana Xiaoyan? Ketika aku datang, dia baru saja keluar. Tujuku yang bodoh. Karena kau bersikeras untuk lebih menderita demi cinta.
Nenek tidak bisa membantumu kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wei Wei. Terima kasih sudah repot-repot. Kamu bahkan datang khusus. Ini adalah tugas saya. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengobati Anda. Tuan Bei, dalam beberapa hari, aku akan pulang kampung. Saya khawatir, itu mungkin menunda perawatan Anda. Jadi saya sudah menyiapkan pasta obat. Ingat untuk mengoleskannya pagi, siang, dan malam. 10 kali setiap kali. Ketika saya kembali, saya akan melanjutkan akupuntur Anda. Baiklah, itu sangat perhatian darimu. Wei Wei, apa kau pulang kampung sendirian? Iya, Nenek. Saya akan kembali menemui nenek saya. Bagus sekali. Aku akan mengatur mobil untuk mengantarmu. Dan sekalian saja, bawa beberapa hadiah untuk mertuaku. Nenek. Lihatlah kakiku. Tidak leluasa. Bagaimana kalau biarkan Xiaoyan mengantar Wei Wei pulang? Tidak perlu. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya tidak akan merepotkan tuan muda kedua Bi. Nenek, saya ada urusan lain, jadi saya akan pergi sekarang. Bibi Sang, antar dia. Anak yang baik sekali. Xiaoyan, dasar nakal. Dia menderita tanpa alasan, bersikeras melakukannya. Nenek, aku hanya pergi sebentar, dan kau sudah mengeluh tentangku lagi. Jika kau berani membuat cucu menantuku pergi dengan marah, aku juga akan kabur dari rumah. Meninggalkan kalian jombo berdua untuk menjalani hidup sendiri. Xiaoyan. Wei Wei kebetulan akan pulang selama beberapa hari. Mengapa kamu tidak cepat berkemas dan pulang bersamanya? Apa hubungannya denganku kemana dia pergi? Aku masih ada urusan. Benar. Seseorang, tahu-tahu, sangat sibuk sampai berantakan. Mereka gagal memenangkan hati gadis. Sayang sekali wajah tampan itu. Nenek, jika menyakiti perasaanku bisa membuatmu berumur panjang, silakan saja. Jangan banyak omong. Orang yang kau cintai, pulang ke kampung halamannya, kota keluarga Shen, kau tidak pergi. Bagaimana kau tahu? Apa aku bahkan tidak boleh peduli padamu? Xiaoyan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kamu harus merebutnya. Dr. Shan sekarang bahkan tidak mau The menemuiku. film was Bagaimana aku bisa translated menemaninya and ke kota Senjia? narrated by Orang tak M. berguna ini. Kalau dia tak izin, kamu tak pergi. Kau mau istri? Atau mau menjaga gengsi? Kurasa sebaiknya kau tetap melajang selamanya. Aku juga ingin menjaga harga diri. Aku juga ingin seorang istri. Nenek, tolong tunggu saja di rumah. Aku berjanji akan membawa Dr. Shan kembali untuk menjadi cucu menantumu. Dr. Shen, aku akan mengantarmu keluar. Tuan Jin, Anda dan saya sama-sama sudah menikah. Tolong hargai diri Anda sendiri. Lagi pula, saya tidak menerima keluarga B. Bantuan dari siapapun. Terima kasih. Nona muda, mobil mewah itu telah mengikuti kita selama beberapa kilometer. Itu putra orang kaya yang mengejarmu, bukan? Bukan. Terakhir kali ketika saya menyebutkan Senjia Tahun, emosi Jin yang gelisah. Dia adalah seorang pasien bagaimanapun juga, pergi ke Senjia Tahun. Itu mungkin membantu dia memulihkan ingatannya. Jika dia ingin mengikuti, biarkan dia mengikuti. Sopir, mengapa Anda berhenti? Maaf, Nona muda. Genangan air di depan terlalu dalam. Sasis mobil saya terlalu rendah. Saya khawatir itu terlalu berbahaya. Saya hanya bisa menurunkan Anda di sini. Tapi, masih cukup jauh dari rumah saya.
Bagaimana saya harus kembali? Kalau begitu, saya tidak akan menagih Anda. Ramalan cuaca memprediksi lebih banyak hujan. Saya harus segera kembali ke kota. Mengapa jantung saya berdetak begitu cepat? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa tertarik pada suami Gui Wei? Jika kau terburu-buru pulang ke nenekmu, masuklah ke mobil. Jika kau menunggu di sini sampai hujan berhenti, aku akan menemanimu sepanjang waktu. Setiap kali, dia serius dan lembut. Saya selalu melihat bayangan Bi Yuyan. Bisakah benar-benar ada dua orang di dunia yang terlihat sangat mirip? Dia juga mengatakan dia akan menunggu saya dan tidak pergi sampai kita bertemu. Tapi kita tetap saja akhirnya berpisah. Apa katamu? Apakah Anda tidak memeriksa ramalan cuaca? Hujan ini akan berlangsung sampai sangat larut. Nenek masih menunggu saya di rumah. Mobilnya ada di sana. Apa kau mau aku bantu, Lak? Jangan salah paham. Saya hanya membantu Anda dengan pengobatan. Terakhir kali ketika saya menyebutkan kampung halaman saya, Anda sakit kepala. Mungkin Anda benar-benar pernah ke Hongyuan County. Mengerti. Mulai sekarang. Dengan Dr. Shen, itu hanya akan menjadi hubungan dokter pasien. Aku sama sekali tidak akan melampaui batas apapun. The film was Senja. translated and narrated by M Media. Di senja tahun kami, ada sinar matahari dan hujan. Sepanjang tahun, tidak kurang, tidak lebih. Itulah mengapa kami memiliki ini. Basis ramuan obat yang unik dan diberkati. Tapi sayang sekali. Saya tidak tahu apakah kali ini itu bisa bertahan. Dr. Shen, sebenarnya ada sesuatu yang tidak begitu ku mengerti. Apakah Anda mengatakan tentang basis ramuan obat? Karena tempat ini paling cocok untuk membudidayakan tanaman obat berkualitas tinggi. Setelah perusahaan mengakuisisinya, manajemen ilmiah dapat memungkinkan tanaman obat menghasilkan manfaat maksimal. Ini juga dapat menyediakan bagi masyarakat setempat lebih banyak kesempatan kerja. Kami dulu berpikir dengan cara yang sama. Namun, pada kenyataannya, itu tidak sejal itu. Kita sudah mengobrol daring sampai sekarang, dan aku baru tahu, itu dihancurkan oleh bisnis yang tidak bermoral. Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk mengejar keuntungan, mereka akan mencabut bibit agar cepat tumbuh. Tanah, air, dan udara di sini, serta ramuan obat, sudah mencapai keseimbangan. Tapi demi hasil panen dan kecepatan, tidak hanya kualitas ramuan obat menurun secara signifikan, tetapi bahkan tanahnya rusak. Selain itu, mereka menggunakan nama senja tahun, basis ramuan obat, untuk menaikkan harga beberapa kali lipat, menyebabkan fasilitas medis pedesaan terdekat, praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, rumah sakit, dan klinik tidak dapat memperoleh ramuan obat yang baik. Pada akhirnya, itu hanya akan memengaruhi mereka yang membutuhkan, tetapi tidak mampu membayar pengobatan. Jangan khawatir dengan aku di sini. Mereka pasti tidak akan berhasil. Hujan semakin deras. Berjalan di jalan pegunungan sekarang berbahaya. Mari kita tunggu hujan berhenti sebelum kita pergi. Baiklah, Putar lagu.
Selamanya peringkat kedua. Melampauimu. Aku takut kamu akan menangis. Selamanya. Tempat kedua. Kau. Apa yang kau katakan? Apa kamu tidak melihat seluruh baris teks besar itu? Selama bertahun-tahun, aku takut kembali. Hanya takut hal sama, orang berubah. Aku tidak menyangka bahwa, begitu aku tiba di sini, aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk berpikir berlebihan. Apa yang kamu gumamkan? Tidak apa-apa. Aku lelah berlari. Aku tahu ada toko kecil di belakang. Apa kau mau pergi membeli es krim? Baiklah. Ayo pergi. Wilayahku, pilih apa saja yang kau suka. Kau juga suka ini. Kamu juga suka ini. Nenek, berapa harga 2 es krim? 1. 2 yuan. Totalnya 4 yuan. WeChat Pay menerima 4 yuan. Nenek, sudah dibayar. Nah, apa kau murid di sekolah ini? Nenek, kau masih ingat aku? Sepasang kekasih muda. Selalu datang ke sini untuk makan es loli kuno. Hanya sepasang itu. Dan mereka sangat serasi. Tentu saja aku mengingat mereka. Nenek, kau salah paham. Kami teman sekelas, bukan pasangan. Selamat tinggal, Nenek. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau tidak makan? Ini asam. Ini tidak enak. Bukan. Kalau nggak mau makan, bilang dari tadi. Membuang-buang itu memalukan. Dr. Shen. Apa rencana untuk hari ini? Dr. Shen. Nenek. Hai, Nenek. Nenek. Wei Wei di mana? Aku tidak tahu. Kupikir dia pergi keluar denganmu pagi ini. Nomor yang Anda tuju. Sementara tidak dapat dihubungi. Nenek. Aku akan mencarinya. Nenek. Ini. Xiao Bei. Siapa namanya? Kau tidak tahu namamu sendiri. Bei, Yu, Yan. Apa kau benar-benar berpikir aku pelupa dan salah mengenali orang? Nenek. Tolong lihatlah. Apakah ini 3 kata itu? Namanya tidak berubah. Oh, begitu. Bukan berarti aku pikun. Tapi kau yang hilang ingatan. Bos, Xiao Bei, ada apa denganmu? bos, Di mana mereka? mereka sudah dibawa. Siaga, Pergi cari Dr. Shen. Dia pasti dalam bahaya mau. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Shen Siwei, apakah aku melupakanmu? Atau kau tidak mengingatku? Halo, Zhang Yang. Aku sudah tiba. Di mana kau? Dr. Shen. Tapi kau mencariku. Dr. Shen. Kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Xiao Ho, aku tahu kau di sini. Aku datang khusus untuk menemuimu. Silakan. Duduk.
Aku kira Chieho sudah tahu bahwa aku adalah cucu Shen Wenzu. Kalau begitu mari, tidak bertele-tele. Selama Chieho setuju padaku, tidak mengakui sisi milik nenekku, tanah herbal, aku akan pergi bekerja di perusahaan Ho. Mengingat Dr. Shen sebelumnya menyelamatkan nenekku, menurut rencana awal, aku bisa membeli tanah itu dengan harga 10 kali lipat. Chieho, sejujurnya, tanah itu ditinggalkan oleh kakek dari pihak ibuku untuk nenek dari pihak ibuku. Ini sama sekali bukan tentang uang. Jadi itu sebidang tanah dengan cerita. Tidak heran, nenekmu menjaganya selama bertahun-tahun. Chieho, tanah itu hanyalah setetes air The di film lautan. was translated Bagi perusahaan and Ho, narrated by aku meminta M. Chieho untuk bermurah hati. Aku bisa menyetujuinya. Kecuali Dr. Shen menikahiku. Aku sudah menikah. Saya hanya suka wanita berpengalaman. Baiklah. Aku bisa menyetujui persyaratan Chieho. Tapi, aku ingin seluruh basis herbal sebagai hadiah pertunangan. Saya hanya suka wanita dengan nafsu makan besar. Borong banyak uang untuk wanita cantik. Saya bersedia. Selain itu, aku juga ingin Chieho untuk mengganti rugi seluruh peternakan. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Chieho, Siang yang sudah memberitahuku tentang kau meracuni peternakan hewan. Mungkinkah Chieho berani melakukan, tapi tidak berani mengakui? Apa yang kau lakukan? Merekam. Kamu berani berkomplot melawanku. Aku memberitahumu, Hu Jidong. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Lepaskan aku. Chieho, jika kau melakukan ini, apa kau tidak takut nenekku akan kecewa padamu? Jika nenekku tahu, aku menjatuhkanmu. Dia akan sangat senang. Saya suka gaya bercanda Dr. Shen. Jangan takut. Aku di sini. Jadi kamu yang dari keluarga Bei. Bei Yuyan. Dan kaulah yang akan menghancurkan keluarga Hu. Hu Jidong. Saya dengar Dr. Shen juga lahir, tapi tidak dibesarkan. Kalian berdua bersama. Kalian sebenarnya sangat cocok. Hu Jidong. Tutup peti mati leluhurmu. Tidak bisa menahan mereka lagi. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku akan memberi keluarga Bei sedikit kehormatan. Cukup omong kosong. Ada bukti di ponsel ini. Ambil ini dan cepat pergi. Cepat. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Pukul mereka. Awas. Awas. Jin Yang. Bangun, Jin Yang. Berhenti. Bantu petugas polisi. Tangkap semua penjahat ini untukku. Dr. Shen, jangan khawatir. Polisi ada di sini. Tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri. Yang lain tidak penting. Selamatkan dia dulu. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sementara tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa.
Tapi ada gumpalan darah di otaknya. Kita perlu menunggunya bangun sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih, dokter. Tahan sebentar. Ini untuk membersihkan gumpalan darah. Dr. Shen, mobil sudah siap. Saya siap bawa bos kembali ke ibu kota untuk perawatan. Sebelum dia sadar kembali. Sebaiknya jangan memindahkannya. Nyonya tua, khawatir tentang cucunya. Takut bahwa kondisi medis di sini tidak baik. Katakan yang sebenarnya. Apakah dia Jin Yang? Atau Bei Yuyan? Saya Jin Yang. Bos saya adalah tuan muda kedua dari grup B, Bei Yuyan. Dr. Shen, kami tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Awalnya, saya yang mendaftarkannya. Kamu mengira Jin Yang adalah dia. Karena identitasnya istimewa, kami hanya biarkan kesalahpahaman berlanjut. Jangan khawatir. Dia akan bangun. Dr. Shen, apa yang terjadi pada bos? Siwei. The film Aku was adalah- translated and narrated by M Media. Aku adalah Bei Yuyan. Aku tahu. Jin yang barusan sudah memberitahuku semuanya. Tidak. Kau tahu aku adalah Bei Yuyan. Tapi kau tidak tahu bahwa aku adalah Bei Yuyanmu. Janji King Bei dari dulu, aku belum melupakan. Dan aku tidak melanggarnya. Aku pergi mencarimu setelah ujian masuk perguruan tinggi. Tapi aku kecelakaan mobil di jalan. Kamu. Apa yang kamu katakan? Aku adalah yang selalu menjadi nomor 2. Yang hanya makan telur kampung keluargamu. Kamu bilang yang sebenarnya. Maafkan aku. Aku terlambat selama bertahun-tahun ini. Tidak. Sekarang kita sudah menikah. Kita harus menjaga jarak. Kita semua dipaksa. Semua itu tidak dihitung. Siwei, kau tahu, selama bertahun-tahun ini, kaulah yang aku selalu ingin nikahi. Bei Yuyan. Segalanya tidak sesederhana yang kamu kira. Gu Yongwei, dia milikku, adik tiriku. Kamu tahu betul. Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Tapi aku punya perasaan padamu. Ipar laki-laki dan ipar perempuan bersekongkol dalam kejahatan. Betapa menyentuh. Gu Yue, apakah kau mencari mati? Aku di sini untuk mewujudkan cinta sejatimu. Selama kamu memberiku 200 juta sebagai biaya putus hubungan, aku akan segera menyingkir agar kamu bisa menikahi Shen Jiawei. Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Sekarang ingatlah. Gu Yuwei. Perusahaanku sudah tamat sekarang. Perusahaan Gu aman sekarang. Jadi,
Pikirkan baik-baik. Apakah kamu ingin kembali dan menjadi CEO wanita? Atau mengambil 200 juta ini? Kamu pilih. Kalian berdua benar-benar menghancurkan Hu Group. Tapi aku perlu mengingatkanmu. Meskipun perusahaanmu sudah tamat, perusahaanku ke depannya akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi, aku masih menyarankanmu untuk mengambil 200 juta ini dan hidup mewah. Perusahaanku, aku yang akan mengelolanya. Shen Jiawei, pikiranmu lebih indah dari penampilanmu. Menurutmu, dengan statusku saat ini, mengambil kembali perusahaanku sulit. Shen Jiawei, aku saudaramu. Kenapa setiap kali aku berdebat denganmu, aku tidak pernah menang? Apa susahnya membiarkanku menang sekali saja? Ya, itu akan membunuhku. Kamu dan ayah brengsekmu itu, setiap kali kalian berkomplot melawanku. Kapan pernah kalian tidak ingin aku mati? The film was translated and narrated Gu by Yue, M B Group Media. memiliki kemampuan untuk menghidupkanmu kembali dari kematian. Dan juga memiliki kemampuan untuk membuatmu sekali lagi tidak punya tempat untuk dikuburkan. Bagaimana memilih jalan ini? Kau pertimbangkan baik-baik. Aku juga pergi. Wei Wei. Kita sudah kehilangan begitu banyak tahun. Tolong jangan berpisah lagi, baiklah. Kalau aku tidak segera kembali, nenek akan khawatir. Aku akan meminta Jin Yang untuk menjagamu. Nenek, Xiaobi, bukankah kamu tidak kembali ke kota bersama Wei Wei? Wei Wei kembali. Ya, dia kembali dan memberitahuku. Ladang obatnya berhasil diselamatkan. Dia bilang ada urusan mendesak di rumah, jadi dia buru-buru kembali. Nenek, tolong jaga dirimu baik-baik. Aku akan kembali sekarang. Setelah Wei Wei dan aku menikah, aku akan menjemputmu untuk perjamuan. Baiklah. Wei Wei. Ternyata dia adalah gadis itu yang disukai Xiaoyan dulu. Ini adalah takdir 3 kehidupan, 3 dunia. Tuan benar. Tuan muda kedua dan Nyonya muda kedua. Benar-benar pasangan yang serasi. Jin yang juga berkata, setelah kakak iparku pulang lebih dulu, Xiaoyan menjadi panik. Kedua orang bodoh itu mungkin masih belum tahu siapa yang mereka nikahi. Nenek, kakak, di mana kau? Aku akan bercerai. Segera. Sekarang juga. Bibi-san, beritahu Gu Yue untuk menungguku di kantor urusan sipil besok. Aku akan pergi mengambil akta nikah dulu. Aku tidak ingin menunggu semenit pun lagi. Jangan impulsif. Nenek, aku harus impulsif kali ini. Berhenti. Nenek, saya harus menikah dengan Shen Wei. Biarkan Shen Wei menjadi cucu menantuku. Buka dan lihat. Bli Yuyan. Shen Wei. Nenek. Ini, apa yang terjadi? Kamu lihat tanggal pendaftarannya lagi. Itu adalah hari aku menikah. Cucuku yang konyol. Istrimu. Selalu Wei. Itu kamu sendiri, keras kepala, tak mau buka akta nikah, dan melihatnya. Kakak. Nenek nakal itu satu hal. Tapi kenapa kau juga? Dia sembunyikan itu dariku. Bagaimana aku mengingatnya? Kamu sudah bilang ke nenek dan aku untuk tidak memberitahu kakak iparku. Aku pikir aku telah kehilangan dia. Ternyata dia selalu di sisiku. Aku terlalu bodoh. Bodoh kecil. Cepat pergi. Bawa cucu menantuku kembali. Benar. Si bodoh konyol ini.
Jika aku pergi mencarinya seperti ini, itu akan terlalu gegabah. Aku harus siap baik-baik dengan gadisku. Aku ingin reuni yang layak. Nenek Hu. Kenapa nenek di sini? Nah, masih mendengar kamu memanggilku nenek. Sungguh memalukan. The film was translated and Dr. Shen, narrated by M. Media. Saya minta maaf. Nenek Hu, tolong jangan seperti ini. Tolong bangun dulu. Ayo, duduklah. Dr. Shen. Saya datang hari ini. Maaf atas kelakuan cucu durhaka kepadamu. Saya gagal mendidik cucu dengan baik. Dia melakukan hal bodoh kepadamu. Nenek Hu. Orang yang cucu nenek sakiti. Bukan aku. Tapi generasi demi generasi. Yang tekun budidaya tanaman obat. Dan rakyat jelata miskin yang pengobatannya tertunda hanya karena mereka nggak mampu beli obat mahal. Saya minta maaf. Keluarga kami yang menanggung rasa bersalah yang besar. Perusahaan Hu diselidiki, dan Hu Jidong ditahan secara pidana. Ini bisa dianggap penegakan keadilan bagi pertanian obat kami dan peternakan. Nah, jangan khawatir. Mulai sekarang, kami, para keturunan, keluarga Ho, hidup vegetarian dan berdoa Buddha seumur hidup untuk menebus dosa-dosa kami. Aku akan kembali. Aku berpikir keras untuk waktu yang lama. Aku putuskan tulis surat padamu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya aku berkomunikasi denganmu. Tolong ingat perjanjian kita. King Bei. Kita pasti bertemu di sana, apapun. Aku tahu kau menyukai semua yang ada di sini. Sebenarnya, aku juga menyukai semua yang ada di sini. Jangan khawatir. Aku berjanji padamu. Di masa depan, kita akan sering kembali. Bisakah kamu membantuku mengumpulkan PR? Kalau kamu membantuku, aku akan memberimu 3 telur besok. Selalu juara kedua. Kalau aku lewat, takut kamu menangis. Xian Wei. Tahun terakhir SMA ini, kamu harus jaga peringkat 1 sekolah. Aku akan menunggumu di King Bei. Jangan khawatir. King Bi yang sepele. Mudah diatasi. Kalau begitu aku pergi. Menunggumu di King Bei. Cepat pergi. Semua orang mengira ini surat cinta. Bagaimana ini surat cinta? Tapi, meskipun itu hanya coretanmu di selembar kertas, aku akan tetap menyimpannya seperti harta karun. The film was translated Selama bertahun-tahun. and narrated by M. Media. Wei Wei, Hein Wei Wei. Masih sibuk. Kau harus menjaga kesehatanmu. Bibi membawakanmu beberapa tonik. Ingat untuk memakannya. Baiklah, baiklah. Jangan coba-coba trik itu. Kalau ada apa-apa, katakan saja cepat. Wei Wei,
Ayah dan Bibi ada di sini untuk berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, perusahaan Gu kami akan bangkrut. Tapi sekarang baik-baik saja. Krisis ini telah berlalu. Sekarang, perusahaan B juga telah memberi kami beberapa proyek besar. Pergi cari siapa yang memberikannya padamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wei, ayah salah. Saya bodoh saat muda dan menyakiti ibumu. Ayah salah. Baiklah. Kamu sudah tua. Jadi akting anak hilang yang kembali ini harus dihentikan. Ibuku, baik-baik saja. Dia tidak, karena kamu, si brengsek ini, dan hubungan yang gagal, menjadi depresi. Sebaliknya, karirnya sedang berkembang pesat. Itu bagus. Itu benar bagus. Baik untuk apa? Menurutmu aku mengatakan semua ini untuk meringankan rasa bersalahmu. Aku. Wei, omong-omong soal ini, Bibi juga ikut bersalah. Andai Bibi lebih ketat awasi ayahmu, dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Jadi maksudmu, jika kau menjaga bajinganmu ini di bawah kendali yang lebih ketat, tidak akan ada bajingan kecil sepertiku ini, kan? Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Baiklah, cepat pergi. Saya ayah kandungmu. Ketika kakakmu meninggal, saya berjanji padanya, saya pasti perlakukanmu dengan baik. Kau menipu perasaan, menyakiti wanita yang mencintaimu, dan mengabaikan putri kandungmu sendiri. Jika bajingan sepertimu bisa dimaafkan, maka di dunia ini hanya akan ada lebih banyak wanita yang terluka. Kuberitahu kau, Gu Chengxiang. Bahkan jika kau hari ini berlutut sampai mati di sini, aku dan ibu sama sekali tidak akan memaafkan bajingan sepertimu. Wei. Tuan Bei, coba kali ini. Lihat, apakah kau bisa berdiri? Tidak apa-apa, sesi berikutnya, akan menyesuaikan rencana perawatan lagi. Kau pasti akan bisa berdiri. Ya, dengan Wei kami di sini. Si Olian pasti akan bisa berdiri. Nenek, sebenarnya, ketika Wei memberiku, aku pun 3 kali. Aku sudah bisa berdiri. Sedangkan aku sudah diam-diam berolahraga. Hanya ingin memberi kalian semua kejutan. Dasar nakal. Kok kamu bisa lebih nakal dari nenek? Kalau begitu, Tuan Bei, karena kau sekarang bisa berdiri, bagaimana dengan perjanjian kita sebelumnya? Masalah perceraian. Aku sudah janji padamu dulu, bahwa selama kamu menyembuhkanku, aku akan setuju dengan permintaanmu untuk bercerai. Tapi sekarang, aku sudah sembuh. Aku seharusnya pantas untukmu. Kamu masih ingin bercerai? Tidak, Tuan Bei, kau salah paham. Alasan aku ingin menceraikanmu bukan karena kondisi fisikmu. Ini karena aku. Karena kamu punya seseorang di hatimu. Ya, aku punya seseorang di hatiku. Jadi, aku meminta Tuan Bei untuk memenuhi perjanjian kita sebelumnya. Baiklah. Aku tak bisa putuskan itu. Karena orang yang kamu nikahi bukan aku. Kamu perlu mencari pria di akta nikah itu. Baiklah. Berhenti menggoda Wei kami. Bibi Sang, Apakah aku salah lihat? Atau, apakah ini sertifikat palsu? Atau, apakah aku bermimpi? Suami di sertifikat pernikahanku sebenarnya adalah Bi Yuyan. Ini nomor ID-nya. Tidak ada kesalahan. Wei. Sihir nenek. Bagaimana? Sihir? Benar sekali. Nenek menggunakan sihir.
untuk menempatkan kekasihmu ke dalam Atanikamu. Apakah kamu tidak terkejut? Nenek. Tolong jangan menggodanya lagi. Wei Wei. Di depanmu. Aku, sang juara kedua abadi ini, benar-benar terlihat jauh lebih bodoh. Setelah mendapatkan sertifikat itu sekian lama, aku sebenarnya tidak tahu bahwa kamu adalah pengantinku. The film was translated and Maksudmu? narrated by M Media. Bahwa yang terdaftar sejak awal adalah kau dan aku. Benar sekali. Itu tidak benar. Tapi, Dia tidak akan membiarkan kita mengatakan apa-apa. Dia tidak akan membiarkan kita mengatakan apa-apa. Wei Wei. Aku salah paham. Aku selalu berpikir, Wei Wei yang nenek dan kakak bicarakan adalah Gu Yue. Beberapa hari terakhir ini, aku dipenuhi penyesalan. Mengucapkan permintaan maaf yang tak terhitung, tidak bisa menebus. Semua tahun, aku membuatmu menunggu. Untungnya, kita tidak berpisah. Bi Yuyan, katakan padaku. Aku tidak bermimpi, kan? Apakah ini masih hanya mimpi? Dulu kau tidak begitu tidak tahu malu. Tapi aku masih keras kepala seperti biasa. Di usia 18, aku putuskan suka padamu. Aku suka kamu seumur hidup. Pada usia 18, kau tidak bilang kau menyukaiku. Tentu saja aku melakukannya. Surat cinta yang kutulis untukmu. Bukankah kamu menyimpannya selama ini? Mana surat-surat cintanya? Itu hanya beberapa pemikiran acak. Lihat, aku bahkan membawanya. Aku ingin mengatakan, aku sungguh suka kamu. Setelah bertahun-tahun ini, kamu masih belum menyadarinya, kan? Ini sama sekali tidak jelas. Apakah ini sudah cukup jelas sekarang? Bi Yuyan, kau, sang juara kedua abadi. Lepaskan aku. Xian Si Wei, dasar bodoh. Kamu nggak mengerti surat cinta selama ini. Lihat saja bagaimana aku akan menghukummu. Saya perlu mempersembahkan dupa kepada kakakmu. Keluarga bitua kami akan segera memiliki cicit.